Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam persekutuan kita. Hari ini kita akan kembali mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan dalam persekutuan kita. Mari kita menghadap Tuhan dalam sukacita karena kasih karunia-Nya ada pada Bapak Ibu semua. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharu hati kami, oh curahkan kurnia. Bapa Surgawi, kesempatan indah ini ketika kami boleh berjumpa, bertemu dengan saudara-saudara kami seiman di dalam mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Berkati persekutuan kami hingga kami semakin rindu, semakin dekat di dalam kasih berkat Tuhan sendiri. Hanya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami akan mempergumulkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita hendak memulai persekutuan di mana pemahaman Alkitab yang kita lakukan ini adalah dalam masa Pentakosta, khususnya di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di mana di bahan yang disediakan oleh sinode, ku selesaikan tugas dan tanggung jawab. Ku selesaikan tugas dan tanggung jawab. Nah, dasar pemikiran yang dinyatakan oleh teman-teman yang menulis yaitu bagaimana kata tanggung jawab. Bertanggung jawab itu berarti siap menerima suatu kewajiban dan berani menerima risiko dari hasil tugas atau kewajiban yang dijalani. Jadi siap menerima kewajiban dan menerima risiko dari hasil kewajiban itu sendiri. Tanggung jawab sebenarnya sangat sederhana, namun untuk melakukannya seringkali orang tidak mau. Jadi tidak semudah yang dibayangkan karena dari setiap orang seringkali justru menghindari tanggung jawab daripada melakukan tanggung jawab. Jadi melakukan kewajiban, melakukan sesuatu, tapi untuk tanggung jawab seringkali dihindari. Yang penting dijalani. Keluarga, di mana kita ini menjadi bagian terkecil dari persekutuan dengan Tuhan, adalah tempat di mana setiap pribadi akan belajar tentang tanggung jawab. Bagaimana keluarga itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, atas apa yang dikerjakan. Oleh sebab itu, mari kita meneladani apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan melalui teladan Tuhan Yesus. Nah, bila mana di tengah-tengah keluarga kita ada bapak, ibu, anak akan lebih lengkap, sehingga tanggung jawab ini nanti kita bisa bagikan bagaimana tanggung jawab anak, bagaimana tanggung jawab orang tua, ayah, ibu. Karena dalam satu keluarga sudah punya kewajibannya masing-masing, lantas apa yang mereka jalani. Sehingga kalau ada pertanyaan, ya kenapa harus bekerja, kan santai saja bisa. Bagaimana sebagai ayah akan menjawab pertanyaan anaknya?
Karena bagaimanapun sebagai ayah, sebagai kepala keluarga pasti harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, haruslah bekerja, tidak bisa santai, tidak bisa duduk manis, kebutuhan keluarga datang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan kita, yaitu Injil Yohanes 17 ayat 1 hingga ke 4 demikian. Injil Yohanes 17 ayat 1 hingga 4. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita tentang kuselesaikan tugas dan tanggung jawabku. Nah, jelas dalam menjalani hidup ini, kita seperti hanya hari-hari yang kita lakukan ini rutin. Sehingga orang kalau tidak menyadari, toh itu rutinitas. Bangun, bekerja, tidur, dan terus bergulir terus. Rutinitas. Dalam arti pekerjaan itu pun ya seperti itu. Kenapa tidak hidup santai saja? Mengalir saja seperti sungai. Mungkin bagi anak-anak tidak perlu sekolah, tidak perlu kuliah. Toh sekolah kuliah juga tidak menjamin apa yang hendak kita kerjakan besok. Sekarang sudah memiliki pekerjaan juga tidak perlu pusing memikirkan jabatan atau karir. Toh itu karena dianggap rutinitas. Untuk apa? Mungkin banyak juga yang bertanya kenapa orang-orang tertentu itu sangat bekerja keras. Capek-capek mengeluarkan tenaga dan uang, menguras pikiran untuk melakukan sesuatu yang disebut berkarya. Nah, berkarya itu sesuatu yang dilakukan atau mengerjakan sebuah pekerjaan untuk mendatangkan manfaat. Karya. Nah, kalau kita lihat secara fisik, orang nanti akan capek, bahkan seringkali orang jaga lembur, rasanya pening, lelah, terkadang justru sudah lelah, tidak dapat penghargaan, tambahan uang juga terkadang tidak, malah kadang juga dipaidu oleh orang lain. Sekolah, kuliah, bekerja, semuanya itu sebenarnya adalah sebuah karya panggilan bagi kehidupan manusia. Jadi itu adalah panggilan hidup. Apa yang harus dilakukan, itulah karya manusia. Jadi peran masing-masing sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai siapapun. Adakah kita juga sebagai warga gereja, warga masyarakat, membutuhkan komitmen dengan sungguh supaya juga menjadi berkat bagi sesama, berguna bagi orang lain. Nah, itulah arti hidup, berkarya, bekerja. Jadi bukan sebuah rutinitas, sekalipun itu memang setiap hari seperti itu, namun orang harus punya tujuan, orang punya tanggung jawab.
Dalam berkarya mungkin akan menghasilkan sesuatu, tidak hanya uang, harta, mungkin juga hal tentang jabatan, penghargaan, bahkan bisa juga sebuah nama, ketenaran. Seperti artis paling menjadi terkenal, tenar. Tetapi berkarya juga tidak jarang membuat orang direndahkan, dihina, dicemooh, diomongin orang. Perempuan kok kerjanya malam-malam, nggak, padahal memang di hotel, resepsionis hotel jam malam, juga mungkin perawat yang shiftnya malam. Jadi orang terkadang juga tidak menganggap baik. Nah, jika demikian, apakah kita juga setia melakukan tugas itu, melakukan panggilan kita, melakukan pekerjaan kita? Apakah kita ya tetap harus berkarya? Bagaimana peran yang kita sesungguhnya dan tanggung jawab yang harus kita lakukan? Nah, dari bacaan firman Tuhan tadi, kita melihat perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana keteladanan Yesus senantiasa taat ketika melakukan karya panggilannya. Yesus terpanggil untuk menyelamatkan dunia. Nah, dalam bacaan jelas tadi bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-murid yang nantinya ditinggalkan. Karya Tuhan memberkati, karya Tuhan meneguhkan, karya Tuhan membebaskan, karya Tuhan menghiburkan. Dan karya-karya Yesus ini jelas berguna, jelas bermanfaat untuk manusia, untuk banyak orang. Khusus ayat yang keempat, artinya 17 ayat yang keempat, bagian doa Tuhan untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia mempermuliakan Bapa dengan menyelesaikan tugas, dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa. Jadi pekerjaan itu diselesaikan, dan itulah tanggung jawab Tuhan. Taat. Kenapa? Karena kalau kita melihat karya Tuhan, panggilannya ini banyak sekali hambatannya. Banyak yang tidak menyukai, merencanakan pembunuhan. Tidak sembarang orang, justru ahli-ahli agama, kepala, imam kepala, ahli Taurat, Saduki, Farisi. Nah, kita tahu nanti dalam cerita sampai di mahkamah agama, Sanhedrin. Jadi justru banyak yang tidak suka dengan karya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak surut, Tuhan tetap berjalan, Tuhan tetap berkarya. Karena dia taat, karena dia punya tanggung jawab. Mengerjakan untuk menyelamatkan dunia. Tanggung jawabnya kepada Bapa yang memberi tugas panggilan itu. Artinya dia tidak putus asa sekalipun ada hambatan, sekalipun ada rintangan. Tetap menyelesaikan ataupun menuntaskan karya, meski bahkan kita tahu mengalami kematian di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, inti dari persekutuan kita malam hari ini menyelesaikan tugas panggilan dalam setiap peran yang kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, itu merupakan wujud mempermuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, tugas panggilan kita, peran apapun yang kita jalani, itu pasti harus dengan tanggung jawab. Karena seperti yang diteladankan Tuhan Yesus menyelesaikan, dan itu untuk kemuliaan Bapa.
Jadi kalau kita pun melakukannya dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita pun mempermuliakan Tuhan ketika menjalani peran kita masing-masing, menjalani tugas panggilan kita, menjalani pekerjaan kita, menjalani karya kita. Jadi untuk kemuliaan Tuhan. Karena bagaimanapun kita yang dicipta harus mempermuliakan Tuhan. Itulah selesaikan tugas kita dan itulah tanggung jawab kita. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu, orang tua dan anak bisa berbagi cerita. Lantas apa sekarang peran kita masing-masing? Apa pekerjaan kita masing-masing? Dan tanggung jawab kita. Orang tua, tadi di depan saya katakan ayah yang harus bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu yang harus mengatur rumah dan segala sesuatunya yang ada di situ. Tidak hanya membersihkan rumah, mencuci, memasak, menyetrika, tapi juga bagaimana mengasuh. Sekalipun orang tua tidak harus ibu saja yang mendidik, mengasuh anak, membesarkan. Nah, sekali demikian anak-anak bagaimana? Tanggung jawabnya adalah berbakti kepada orang tua, yaitu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan usia. Ya paling tidak seperti nyanyian masa lalu, yang bangun tidur terus mandi, tidak lupa gosok gigi, kemudian membersihkan tempat tidur. Karena mungkin usia kita makin kecil. Usia bertambah nanti bisa membantu orang tua membersihkan rumah, meningkat lagi ikut mencuci, meningkat lagi menyetrika, dan akhirnya semua pekerjaan rumah tangga bisa dikerjakan oleh baik ayah, ibu maupun anak. Dan dalam kebersamaan itu semua suka, semua senang, menggembirakan dan menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seperti menjadi lagu kita yang sudah banyak orang menyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi memang itulah tugas panggilan kita. Bekerja, berkarya. Tanggung jawab kita menyelesaikannya dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau apa yang kami lakukan ini bukan hanya rutinitas hidup, tetapi apa yang kami jalani ini adalah sebuah karya, sebuah kerja, sebuah tugas panggilan yang harus kami selesaikan, dan itu menjadi tanggung jawab kami. Seperti yang diteladankan Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau utus, Engkau panggil menyelamatkan dunia, Dia jalani sekalipun ada hambatan, sekalipun banyak rintangan, Dia tetap taat dan selesai, bahkan menderita sampai kematian, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami pun mau menjalani kehidupan ini dengan bekerja, berkarya, tanggung jawab, sampai kami selesai semua peran kami, baik ayah, ibu maupun anak, keluarga kami, juga untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selesaikan tugas kami
dan tanggung jawab kami. Terlebih di dalam hari-hari yang penuh sukacita di dalam Tuhan, yang mempersiapkan diri karena naik ke surga, memberikan tempat bagi kami kehidupan kekal. Kami yakin dan percaya di dalam teladan Yesus yang menyelesaikan tugas, memuliakan Bapa, dan Yesus sendiri akhirnya dimuliakan. Kami pun ingin seperti itu. Berkati kami orang tua, berkati kami anak-anak untuk melakukan peran kami masing-masing dalam tanggung jawab memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.